endless love, demanding a response from the love. Ini yang menjadi topik kita, dan kebenaran ini harus relevan, punya kaitan dan hubungan di dalam hidup kita. Dan saya akan membaca firman Tuhan dulu dari apa yang ada di dalam Yohanes pasal 21 buat kita semua. Dan saya harap bahwa kita bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Bapak Ibu ikut ya, ikut mendengar dengan baik ya. Kalau ada di sana bisa ikut juga dengan baik. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Jadi pertama Simon Petrus penama. Lalu yang kedua Thomas, punya nama yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi kira-kira mereka 7 orang ya. Sebab ada Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada 2 anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu berarti 2 orang lagi, dan 2 orang muridnya. Lalu tambah 2 orang lagi, jadi kira-kira 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Saya harap bahwa ketika kita mendengar bacaan ini, kita mulai merenungkan God has endless love. Tuhan pemilik daripada kasih yang tak ada ujungnya. Dialah sumber kasih yang tak habis-habisnya. But he demanding a response from the love. Tapi kasih yang tak berujung ini, yang tak habis-habisnya ini, membutuhkan respon dari yang dikasihi. Demanding a response from the Lord. Kadang-kadang kita salah berpikir. We
stand on the wrong thinking about endless love. Kadang-kadang kita salah berpikir mengenai kasih yang tak habis dan tak ada ujungnya itu, dengan berpikir bahwa dengan serta-merta orang berdosa selamat. Bila kita ada pada posisi seperti ini, bila kita ada pada pandangan seperti ini, I think this morning we must change our mind. Saya pikir kita mesti rubah cara berpikir kita. Our mindset must be changing this morning. Cara dan sudut pandang kita harus berubah sekarang. Sekalipun apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hengki menyebut Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar God showed His love to the earth, to all human beings, and He gave His begotten Son, and whoever believed to Him have everlasting life. But you must remember the word, follow this verse. Kita harus ingat kalimat berikutnya, yang tidak percaya itu binasa. Karena begitu besar Allah mengasihi si dunia ini sehingga Dia berikan anaknya yang Dia kasih, supaya barang siapa percaya. Kata barang siapa percaya ini, God need response from human being where He love. Tuhan perlu respon daripada manusia yang dicintai itu. Ketika tidak ada respon, maka kasih endless love itu, kasih yang tak ada ujung itu tidak bermakna buat kita. Jangan berpikir seperti apa yang sedang dipikirkan oleh para teolog yang memiliki doktrin universal salvation. Doktrin daripada universal salvation, penyelamatan seutuh seluruhnya, yang punya pemahaman bahwa tidak ada orang yang tidak selamat, pasti semua selamat. Pandangan ini keliru. Keinginan Tuhan benar, semua orang harus selamat. Kerinduan Tuhan adalah semua orang selamat. That's desire of the Lord. Whole human being must be saved. Itu kerinduan, desire of the Lord, kerinduan dari Tuhan. Kerinduan itu Dia buktikan di Golgota dengan perkataan yang ke-6 dari 7 perkataan di salib itu, yaitu it is finished, sudah selesai. Pekerjaan penebusan sudah selesai, pengampunan sudah selesai, penyucian sudah selesai, pembebasan umat manusia dari dosa sudah selesai. Lalu yang ke-7 Dia bilang, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawa. Kan sudah selesai. Jadi berarti Tuhan punya kerinduan tidak ada satupun binasa, sehingga Dia mengerjakan semua sempurna di Golgota. But He demanding response from the human being to receive. Tapi Dia berkerinduan, Dia menuntut supaya manusia ini bisa menyambut, menerimanya. Dia selesaikan pekerjaan itu
Pengudusan atas dosa kita selesai di sana. Penyucian atas dosa kita selesai di sana. Ditarik keluar dari lumpur dosa selesai di sana. Kemerdekaan kita dari tangan iblis selesai di sana. Dia sudah rebut. Pekerjaan ini sudah selesai. Penyediaan ini sudah selesai. Yang dituntut, demanding of the Lord is you must receive what God was done. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, sudah buat, sudah lakukan. Maka itu in John chapter 1 verse 12. Maka dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dia berkata, seberapa banyak yang menerimanya. Menerima apa? Menerima, it is finished. Menerima yang sudah selesai. Mereka mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah. What's the meaning? The children of God in the verses 12. Apa arti daripada ayat 12 itu menjadi children of God, anak-anak Allah? Artinya memiliki hak, memiliki warisan, memiliki apa yang sudah selesai dikerjakan. Maka itu kita disebut anak Allah. Pada dasarnya kita kan anak setan, anak iblis, anak dosa, anak kotor, anak najis, anak cemar. Tetapi waktu dia selesaikan pekerjaan itu, lalu dia ikuti dengan perkataan yang terima. Apa yang selesai itu, statusnya berubah. Itu sebabnya I have time to stand before you to speak the gospel to you. Itu sebabnya saya ini bisa berdiri di sini untuk bicara Injil kepada saudara, karena saya menikmati itu. Ketika saya ingat hidup yang lalu, I'm not worthy to stand before you. Saya tidak layak. Kalau saya ingat kehidupan lalu dan saya masih ada dalam kehidupan lalu, saya tidak layak berdiri di hadapan saudara. Tapi saya sudah terima yang sudah selesai itu. Itu pembebasanku, kemerdekaanku, kelepasanku, pengudusanku, penyucianku, kemerdekaanku daripada kekuatan iblis. Maka itu, I'm worthy stand before you to speak gospel, deliverance ministries. Untuk bicara Injil, untuk berbicara tentang pelayanan pelepasan dari pihak Allah untuk kita semua. Endless love demanding a response from the love. Kasih yang tak berkesudahan menuntut respon dari yang dikasihi. Baru saja we read John chapter 21. Baru saja kita baca Yohanes pasal 21. Kalau tadi waktu kita baca, kita dapat nama pertama yang pergi itu namanya Petrus. Nama yang kedua Thomas. Saya pikir itu betul-betul memiliki makna buat kita semua. Petrus pernah menyangkal Tuhan, bersumpah, I swear I don't know that man. Ketika ditanya oleh budak-budak di pelataran tempat di mana Yesus diperiksa, budak-budak perempuan tanya kepada Petrus, Petrus, saya tidak kenal itu orang. Waktu dikatakan bahwa kamu kan pengikut dari Yesus itu, kamu murid. Saya tidak kenal itu orang. Saya bersumpah, saya tidak kenal orang itu.
Saudara, kalau ada orang mengkhianati saudara, sulit saudara cari dia. Sulit cari dia dan bangun. You build back friendship and relationship with him. That's very difficult. Itu sangat susah. Seseorang yang pernah melukai saudara, menyangkal saudara, mengkhianati saudara, merusak hati saudara, pikiran saudara, pekerjaan saudara. Lalu satu waktu, kita semua jujur ya. Satu waktu kita pergi cari sama dia untuk we build again our relationship with him. Kita akan bangun kembali hubungan yang manis dengan dia. Itu susah kalau bukan Tuhan. Dan siapa Thomas? Thomas juga seorang, kan itu orang kedua yang disebut di dalam bacaan tadi. Yang murid-murid lain juga kami sudah jumpa Tuhan. Dia, I not yet believe before I put my finger to the mark of nail in his head and mark of the nail in his side. Orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kalau orang bilang tidak percaya sama saya, aduh sakitnya luar biasa. Kalau anak sendiri bilang tidak percaya sama dia, mama lain tidak percaya dengan papa lagi, tidak percaya lagi sama dia, aduh, itu lukanya luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi kita lihat kasih yang tak ada ujung. Jesus source of endless love. Tuhan Yesus sumber daripada kasih yang tak ada ujungnya. That's example to all congregation. Itu contoh bagi kita semua jemaat Tuhan. Hidup ini pasti ada orang yang melukai. Hidup ini pasti ada orang yang menyusahkan kita. Hidup ini pasti ada orang yang membuat kita sakit hati. Hidup ini membuat kita, ada orang yang membuat kita putus asa, hilang pengharapan, seperti masa depan tak ada. Kita tidak bisa jauh daripada keadaan seperti itu. Ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan Yesus to example to all of us as a 100 human being. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, membuktikan 100% sebagai manusia sejati. Ia mendatangi orang yang pernah bersumpah tidak kenal dia. Ia mendatangi orang yang menyangkal dia. Ia mendatangi orang yang membelakangi dia dan lari kasih tinggal dia di Getsemani. Bahkan sekarang 7 murid ini lari kasih tinggal pelayanan, tidak yakin bahwa dia bangkit. Kan ini 7 murid lari tinggalkan Yerusalem, pergi kembali ke pekerjaan semula. Padahal dulu kan Tuhan sudah panggil, follow me, I make you fisher of men, not fisher of fish. Ikut saya jadikan kamu penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi. Penyangkalan, tindakan menyakiti, bukan 1 kali, bukan 2 kali, berulang-ulang kali sampai membelakanginya. But Jesus as a man 100%. So his source of endless love. Dia manusia sejati 100%, Tuhan 100%. Di dalam kemanusiaannya,
yang terluka, di dalam ketuhanannya yang terluka. Ia membuktikan kepada kita bagaimana kasihnya yang tak berkesudahan. Sejahat apapun mereka, ia datang dan mencari mereka. Ia datang dan bertemu dengan mereka. Yang menariknya, waktu Tuhan Yesus ada di tepi pantai lalu tanya, kamu dapat ikan gak? Dalam terjemahan bahasa Indonesia bilang kamu ada lauk pauk gak? Tapi sebenarnya kamu dapat ikan gak? Lalu mereka bilang tidak ada. Pasti yang dilukai yaitu Tuhan Yesus bilang, kapok kamu, rasa kamu penjahat, itu dia kapok kamu. Kamu lukai aku, kamu menyakiti aku, kamu meninggalkan aku, kamu membelakangi aku, kamu mempermalukan aku, kamu buat semua yang paling buruk buat aku. Rasain lu. But these verses in John 21, already we're reading all verses. Di dalam Yohanes pasal 21 kita sudah baca semua itu ayatnya. Justru Tuhan Yesus bilang, kalau tidak dapat ikan buang di sebelah kanan. Pukatmu itu secara normatif, buat apa Tuhan Yesus sebagai manusia mesti omong lagi sebagai manusia sejati dan sebagai Tuhan Allah sejati yang sudah disangkali, sudah dilukai, sudah disakiti, sudah dipermalukan, sudah mereka bersumpah tidak kenal dia. Buat apa dia bilang buang pukat di sebelah kanan supaya kamu peroleh. Kasih yang tak berkesudahan. Bapak Ibu, brother and sister, ladies and gentlemen, this morning I speak to you the true gospel. God, where you believe and me believe, is source of endless love. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan yang kita percayai adalah sumber daripada kasih yang tak ada ujungnya. Karena itu, don't leave him. Jangan tinggalkan dia. Apapun persoalanmu, apapun problemmu, apapun kesukaranmu, don't leave him behind you. Jangan tinggalkan dia dan membelakangi dia. Kalau kita lihat ini kebenaran firman Tuhan, waktu saya baca, saya bilang, Tuhan, kalau saja kasih-Mu itu kita tidak responi, kita semua hilang, tidak ada harga, tidak ada arti. Ini bukan sesuatu yang sulit kita merenungkan, sangat mudah. Sebab alur ceritanya jelas. Dosa bertumpuk-tumpuk dari 7 murid ini sampai lari kasih tinggal. Dia ikut, dia cari. Dan dia hanya menuntut. Only he demanding. The disciples have right response. Yang dia tuntut hanya murid-murid memiliki respon yang benar. Dia tuntut dari kita respon yang benar.
semua tidak bisa menyangkal. Roma pasal 3 ayat 23. Semua kita orang berdosa. Dia cari kita. Ayat yang ke-10 dia bilang tidak ada satu pun yang benar di bumi ini. Tidak ada satu pun yang benar. And why we stand in our position and we say, I'm not wrong. Kenapa kita mesti berdiri pada posisi kita dan kita berkata, saya tidak bersalah, saya tidak berdosa. Bangun pagi saja, ada satu pekerjaan di rumah belum terselesai, kita sudah berdosa, sudah marah-marah. Lanjut sehari-harian itu ada banyak masalah membuat kita jatuh dalam dosa. But His love not stop to looking till reach all of us. Tapi kasihnya tidak pernah berhenti untuk menjangkau kita. Seperti ini. Luar biasa. Layaknya Tuhan Yesus bilang sama 7 murid ini. Kapok kamu, rasain kamu. Tapi justru He give way out to them. Dia memberikan jalan keluar kepada mereka. Uang pukatmu di sebelah kanan dan mereka dapat hasil berlimpah-limpah. Ingat, mujizat hanya tools saja, hanya alat saja. Bukan tempat kami percaya. Alat untuk membuat mata Petrus terbuka, mata Thomas terbuka, mata 5 murid yang lain terbuka. Bukan untuk percaya mujizat itu, tapi untuk memandang kepada pembuat mujizat.